Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, baginda alam tercinta, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam agama Islam, banyak peristiwa-peristiwa besar yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yakni Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, sampai langit yang ketujuh. Bahkan masuk ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu turun lagi, membawa sholat yang 5 waktu. Jadi saya insya Allah akan menjelaskan hasilnya sholat daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 pertanyaan di dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ruhnya saja atau jasadnya saja, atau ruh dan jasadnya? Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj berapa lama? Yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, sampai langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi siapa saja. Mari kita jawab. Yang pertama, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ruhnya saja atau jasadnya saja, atau ruh dan jasadnya? Jawabannya coba kita lihat di dalam kitab Mafatihul Ghaib karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Di situ dijelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Nah, di kalimat
bi'abdihi di situ. Kalau dilihat tafsirnya, yakni biruhihi wa jasadihi. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Itu yang pertama. Ada jawabannya lagi. Ini jawaban yang kedua, ada pertanyaan lagi. Nabi Muhammad itu adalah hamba atau bukan? Jawabannya kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdih, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, berarti Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ditanyakan lagi, apa sih itu hamba? Apa sih definisinya hamba? Hamba adalah zatun musakhkhasatun al-muta'allaku bainal jasadi war ruhi. Hamba itu adalah zat yang terlihat adanya. Al-muta'allaku yang disandarkan antara ruh dan jasad. Jadi hamba tidak bisa terlepas dari ruh dan jasad. Kenapa? Wa in wajada ruhun bila jasadin fahuwa jinnun wa ghairuha. Kalau ada ruhnya saja tanpa jasadnya, itu disebut jin dan sebagainya. Wa in dhahara jasadun bila ruhin fahuwa mayyitun. Kalau ada jasadnya saja tanpa ruhnya, itu disebut mayyit. Mayyit itu orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal, ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diambil. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad belum meninggal. Berarti Nabi Muhammad ada ruh dan jasadnya. Ini definisi hamba yang pertama. Wa in wajada ruhun wa jasadun al-musamma bi'abdiyun. Kalau ada ruh dan jasadnya, itu yang dinamakan sebagai hamba. Nah, ini jawaban hamba yang kedua. Hamba diciptakan oleh Allah untuk apa sih? Wa khalaqallahu lahu li khidmatillahi ta'ala al-musamma bi'abdiyun insyaallah. Wa khalaqallahu lahu, telah menciptakan Allah kepada hambanya untuk apa? Li khidmatillahi ta'ala. Apa itu khidmah? Khidmah itu adalah amalun bila gharadid dunya walakin gharadil akhirah. Beramal tanpa ingin dilihat oleh orang lain, tanpa ingin dunia, tapi beramal karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah ternyata jadi hamba. Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya, tapi kita jauh. Kita masih ngaku-ngaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jadi hamba itu berat. Kita sodako masih pengen dilihat oleh orang lain. Kita sholat masih pengen dilihat oleh pacar, masih pengen dilihat oleh orang tua, masih pengen dilihat oleh jamaah-jamaah. Susah ternyata. Tapi mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaan kedua, di dalam Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa lamakah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Oke, kita balik lagi ke dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, kita lihat di dalam lafadz laila tersebut terdapat tanwin. Nah, ini tanwinnya kalau kata santri, kata ulama, tanwinnya ini adalah tanwin nakiroh. Kenapa pakai tanwin nakiroh? Kita lihat di dalam kitab Tafsir Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin Asy-Suyuti
dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Di dalam tafsirnya dijelaskan wa faidatu dzikrihi bitankirihi ila taklili muddati. Kenapa memakai tanwin nakiroh? Karena di situ menyebutkan dengan menyedikitkan waktu Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi memakai tanwin nakiroh itu menyedikitkan waktu. Jadi Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj gak setengah hari, gak satu hari, gak setengah malam, gak satu malam, tapi cuman sebentar. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Dardir atau kitab Qissatul Mi'raj, ketika Nabi Muhammad berangkat Isra dan Mi'raj, berangkat dari tempat tidurnya di Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, lalu masuk ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram, diam lagi di tempat tidurnya. Masya Allah, subhanallah, ini tempat tidurnya masih hangat. Berarti ini bukti bahwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj waktunya cuma sebentar saja. Kalau kita mengedipkan mata kita saja, Nabi Muhammad sudah berangkat dan pergi dari Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita dengar, kalau kita lihat kata NASA, Badan Antariksa Amerika, sekarang galaksi yang paling jauh yang ditemukan oleh manusia, yakni berjarak 7.000 tahun atau 8.000 tahun dengan kecepatan cahaya. Itu pun belum sampai langit yang pertama. Tapi hebatnya Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj melewati 7 langit dengan begitu cepatnya. Tapi kata NASA, 8.000 tahun dengan kecepatan cahaya pun gak akan sampai. Itu pun masih belum langit yang pertama. Oh, berarti Ustadz, kan Nabi Muhammad berangkat pakai buruk tuh, ditemani sama malaikat Jibril. Kan buruk itu dengan kecepatan cahaya, berarti gak akan sampai dong sampai kapanpun juga. Iya betul. Karena kenapa? Karena buruk gak membantu Nabi Muhammad. Buruk cuman hanya variasi saja, cuman hanya teman aja. Saya kasih contoh. Kalau kita punya mobil atau kendaraan yang lain, pada saat maju di tanjakan gak naik, coba kira-kira variasinya bisa menolong mobil yang gak naik gak? Gak bisa. Karena itu cuman teman saja, cuman variasi saja. Gak akan bisa nolong. Saya kasih contoh lagi. Kalau misalkan ada semut. Ini semut mau pergi dari Bandung ke Jakarta. Kira-kira sampai gak 1 hari lah. Gak akan sampai. Bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun gak akan sampai. Tapi kalau ada semut, lalu diambil oleh orang, dan orangnya mau pergi dari Bandung ke Jakarta, insya Allah tuh semut bakalan sampai 4 jam sampai 5 jam. Karena ada apa? Karena ada pertolongan dari tangan manusia. Dan Nabi Muhammad pun seperti itu, gak akan sampai ke langit ke-7 kalau gak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawaban yang kedua, Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj hanya sebentar saja. Lalu kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj naik ke langit pertama, ke langit kedua, sampai langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi siapa saja. Nabi Muhammad naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Yang dimana ini Nabi Adam luar biasa tinggi banget ini Nabi Adam. Umurnya pun panjang. Bahkan kata ulama, umur Nabi Adam itu sampai kepada 960 tahun. Bahkan kata kaul yang lain, Nabi Adam itu umurnya bisa sampai 1000 tahun. Dan tingginya ini sangat luar biasa tinggi. Nabi Adam tingginya 60 diro. Satu diro'nya 1 hasta. 1 hastanya 1 siku orang dewasa. Kalau dihitungkan sentimeter, kurang lebih 50 cm. Jadi kurang lebih tingginya Nabi Adam adalah 30 meter. Ini luar biasa. Itu masih langit yang pertama.
Langsung Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, yang katanya ini Nabi Yusuf adalah Nabi tertampan di dunia. Apakah betul? Salah. Karena Nabi tertampan di dunia, yakni adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar di dalam Al-Quran diceritakan ketika ada perempuan yang sedang memotong-motong sayuran. Karena saking tampannya melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini jari-jari gak kerasa kepotong karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Saking tampannya. Tapi kalau Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Allah dohirkan ketampanannya, maka kalau kita mau memotong jantung kita, mau memotong paru-paru kita, lambung kita, gak akan kerasa. Saking apa? Saking indahnya, saking tampannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris, yang dimana Nabi Idris luar biasa mempunyai jenggot yang sangat panjang. Ini jenggotnya Nabi Idris sampai ke mata kaki. Yang sebelah jenggotnya berwarna hitam, yang sebelah berwarna putih. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang dimana pada zamannya Nabi Musa bisa mengalahkan satu raja, yang dimana ini raja sangat bengis. Dan pada zamannya ini raja mengaku sebagai Tuhan manusia. Siapa dia? Ya adalah Fir'aun. Tapi bisa dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Jadi langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, bertemu dengan aban Nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang dimana pada saat ditemui oleh Nabi Muhammad, ini Nabi Ibrahim sedang bersender di satu bangunan yang bernama Baitul Ma'mur. Yang dimana ini Baitul Ma'mur pada saat Allah ciptakan sampai hari kiamat, setiap harinya masuk 30.000 malaikat, yang setiap harinya bergantian terus, gak sama malaikat, dari diciptakan sampai hari kiamat. Ini luar biasa, saking banyaknya malaikat. Lalu naiklah Allah subhanahu wa ta'ala ke Sidratil Muntaha. Sendiri, buruk gak bisa masuk, malaikat gak bisa masuk, istimewa. Jadi undangan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad bisa masuk ke Sidratil Muntaha. Lalu oleh Allah diberilah sholat yang 50 waktu. Jadi asalnya bukan 5 waktu, tapi asalnya 50 waktu. Yang dimana ketika Nabi Muhammad diberi sholat yang 50 waktu, pulanglah Nabi Muhammad. Tapi pas pulang bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Ya Rasulullah, apa yang telah Rabbmu berikan kepadamu?" Kata Nabi kita, "Saya telah diberi sholat yang 50 rakaat." Nabi Musa kaget. "Hah, 50 rakaat? Gak akan kuat. Umatku aja yang gede-gede badannya, yang besar-besar gak akan kuat. Apalagi umatmu ya Rasulullah yang kecil-kecil badannya." Nabi Muhammad takut umatnya gak bisa menjalankan sholat, karena takut disisa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad balik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, bolehkah dikurangin ini sholat? Saya takut umatku gak bisa menjalankan ini sholat. Takut umatku disiksa olehmu ya Allah." Maka oleh Allah dikurangi 5 waktu sholat saja. Berarti 45. Dan pada saat udah 45, balik lagi ke bawah. Balik lagi ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, udah dikurangin. Udah, berapa tuh? 45. Ya 45 gak akan kuat. Umatku aja yang gede-gede gak kuat, apalagi umatmu ya Rasulullah yang kecil-kecil.
Lalu Nabi Muhammad bingung dan balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, bisa dikurangin lagi enggak nih? Soalnya takut umatku gak bisa sholat, takut disiksa olehmu ya Allah. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikurangin lagi 5. Jadi 40 tuh. Udah 40, balik lagi. Udah balik lagi ketemu Nabi Musa lagi. Lalu kata Nabi Musa ditanya, udah berapa sekarang? 40. Ya balik lagi aja, balik lagi. Langsung Nabi Muhammad balik lagi. Sampailah terus menerus dikurangin 5 dari 50. 5. Sampailah kepada yang 5. Tapi sebagian kawal mengucapkan bahwa bukan 5. Ini cuma ada di dalam kitab Tafsir Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi di kitab lain diterangkan bahwa dikuranginya bukan 5 tapi 20. Yang pertama dikurangin 20, yang kedua dikurangin 20, yang ketiga dikurangin 5. Jadi sisanya 5. Bahkan ada lagi. Kata kawan lain dikuranginya bukan 5 tapi 10. Dikurangin 10 lagi, dikurangin 10 lagi, dikurangin 10 lagi. Yang terakhir dikurangin 5, jadi 5. Pada saat Nabi Muhammad dikasih 5 waktu sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pulang tah Nabi Muhammad, lalu ketemu sama Nabi Musa lagi. Kata Nabi Musa, udah dikurangin. Udah, berapa tuh? 5. Ya 5. Umatku gak akan kuat. Umat aku aja yang gede-gede gak kuat, apalagi umatmu ya Rasulullah. Mending minta dikurangin lagi deh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gak balik lagi kepada Allah. Langsung Nabi Muhammad pulang ke mana? Ke Masjidil Haram, ke tempat tidurnya lagi, membawa sholat yang 5 waktu. Kita bayangkan kalau kita balik lagi ke tadi yang nomor 2, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berapa lama? Ini segini banyaknya perjalanan, ketemu ini, ada ini dulu, ada itu dulu. Tapi kok bisa sebentar? Nah inilah keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat hadirin, 5 waktu aja umat Nabi Muhammad udah banyak yang gak kuat. Bahkan umat Nabi Muhammad masih kuat membawa karung yang 2 beton daripada sholat 5 waktu. Padahal kecil-kecil, 2 rakaat, 4 rakaat duhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kecil. Lah kita membawa karung yang berbeton-beton, yang berkintal-kintal, kok kuat? Marilah kita menjalankan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dulu menunggu kefakiran, jangan dulu menunggu keapesan, jangan dulu menunggu habisnya harta kita, baru kita mau menjalankan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad haddamaddin. Yang artinya apa? Barang siapa yang menjalankan sholat, maka dia sama seperti telah membangun agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama dia seperti telah menghancurkan agamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Karena kenapa? Eksistensi orang Islam itu adalah sholat. Gak ada yang sama dengan agama-agama yang lain. Sedekah ada, memberi hadiah ada, tapi sholat berbeda dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin hadirat, kesimpulannya, mudah-mudahan kita hatinya digerakkan oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat yang 5 waktu, bahkan dengan berjamaah. Dan mudah-mudahan kita semuanya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang telah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wabil khususil khusus untuk pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.